Sedangkan anak-anak sekarang dimarah sedikit balik udah depresi. Putus cinta Depresi. itu mau bunuh diri ya, depresi. Iya. Apalagi ditinggalkan nikah. Banyak orang kan tanya, terkadang kan hanya mau melihat kita gagal supaya bisa ditepuk tangan. Maksudnya? 10 menit podcast, karena podcast lama-lama capek ngeditnya, capek mikir. Dia Mukti di sini, tepuk tangan. Penonton bayarannya udah pada ngerti nih. Bagus. Sekali lagi tepuk tangan. Emang enak jadi bos di sini. Kalau ketawa bersuara aja nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu. Oke, dia Mukti di sini dan ini dia 10 menit podcast. Ada Kak Nur Ain Husin. Ya. Seneng loh bisa ketemu lagi. Amin. Kita ketemu yang ke berapa puluh kali? Kedua kurang 0. Aku tuh waktu kita sempat ngobrol di Bruga waktu itu. Iya. Aku tertarik dengan obrolan itu karena kita mau bahas tentang agak ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya kalau mau dibilangin. Karena kita mau bahas tentang kasus yang sebenarnya ini banyak cuma tertutupi. Benar. Kasus Masih tabu iya, gitu. masih tabu. Kasus bunuh diri, kita bahas kasus bunuh diri. Benar. Aduh. Jangan gitu dong. Hatinya tuh di sini. Aku tuh mikirin topik ini tuh berhari-hari loh sebenarnya. Apa yang dipikirkan? Aku tuh sebenarnya kepikiran karena apa? Karena aku takut salah gitu. Salahnya ada di sisi apa? Salahnya gini, kan banyak masyarakat yang masih tentang kasus ini tuh kayak aib kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku buka datanya ternyata besar banget. Benar. Yang terdata pun besar. Benar. Dan yang tidak terdata pasti lebih banyak. besar. Iya. Kayak gitu. Itu yang aku ya udahlah, kemarin kan aku udah tawarin beberapa topik ya. Benar. Pada akhirnya aku ambil untuk ya udah deh ambil ini aja gitu. Benar. Dan sebenarnya aku belum kuat mental sebenarnya untuk bahas ini. Kenapa belum kuat mental? Ini kan topik yang harus kita address ya, yang harus kita sikapi. Karena kan ini kan benar-benar berlaku di society kita, di komunitas kita. Jadi kan ngapain ditutupi? Mending kita mengenal, mengetahui supaya kita bisa menyikapi, kita bisa ngambil tindakan apa, action apa, bukan hanya biarkan begitu aja sampai melebar-lebar gitu. Soalnya gini, pertama aku agak ngeri juga dengan yang namanya suicide. Iya, ngeri karena wah ini apa ya, secara aku dibesarkan secara agama gitu ya. Memahami soal itu, tapi ternyata itu ada gitu dan itu jumlahnya besar. Aku semalam tuh sempat baca-baca dan aku dikasih data sama teman aku namanya Sari Wisudawati. Iya, orangnya di sini. Ya, terima kasih Mbak Sari. Boleh tepuk tangan? Asik. Juru orang tepuk tangan tuh enak banget. Jadi sekitar kalau di Indonesia itu angkanya itu sekitar 2,4 per 100.000 penduduk. Benar. 2,4. Dan itu bukan angka kecil loh itu. Benar. Memang rata-ratanya sebenarnya kan memang banyak ya kasus. Yang tidak terdaftar itu katanya itu hampir 4 kali lipat daripada apa yang kita ada di data sekarang. Jadi kasus bunuh diri itu banyak, terutama di dunia kita yang sekarang nih, generasi yang sekarang nih terlalu rentan. Karena cara pendidikannya, asuhannya itu yang tidak benar. Kalau kita yang dulu-dulu di usia-usia aku lah ya, aku kan udah tua ya. Jadi kita itu diasuh tuh keras, bagus. Jadi kita itu dicampak kemana pasti hidup. Sedangkan anak-anak sekarang dimarah sedikit balik udah depresi. Putus cinta depresi. Itu mau bunuh diri ya, depresi. Apalagi ditinggalkan nikah itu pun depresi. Oh, itu lebih lagi tuh. Jadi diomongin sama tetangga juga depresi. Segala-galanya dijadikan topik depresi. Tetapi tidak mengenal perbedaan antara depresi atau hanya sakit hati. Nah, berbeda itu depresi sama sakit hati. Iya, sakit hati itu hanya waktu itu kita menanggapi, kita tidak puas hati ya udah. Tetapi kalau depresi benar-benar itu down, itu sedih, itu apa, mau bunuh diri segala macam. Beda dia. By the way, ini informasi dulu ini sebelum kita berlanjut. Kak Ain aku panggil ya. Kayaknya apa Mbak Ain sih? Kak Ain ya. Kak Ain ini PhD S3. S3 aja konsennya tentang psikolog anak. Nah, ini pas nih. Kenapa aku mau bahas itu? Karena memang ternyata pola didik itu berpengaruh ternyata untuk kasus suicide ini ya. Benar. Karena kan anak itu apa yang diajar di dia di bawah umur 7 tahun itu yang akan dibawa untuk membuat keputusan dan cara dia menjalani kehidupan sampai dia dewasa. Jadi apa yang kita tunjukkan sekarang, anak itu menyerap
menyerap, dan ini yang menjadi patokan bila dia harus membuat keputusan tentang suatu perkara, dia akan berdasarkan apa yang dia diajar di bawah usia 7 tahun tadi. Nah, makanya itu pentingnya kita sebagai orang tua itu bagaimana mengasuh anak. Sekarang orang tua instan, anak nangis, nah ambil HP. Tidak mau dia menangani, tidak mau dia menyikapi, tidak mau ditanya anak itu, kenapa kamu nangis? Masalahnya apa? Apa yang tidak kena? Bagaimana maunya? Tidak, dia itu cuma HP. Pulang makan, oke? Nih goreng nugget aja ya sama sosis aja ya. Tidak lagi dipikirkan bagaimana anak bisa makannya bergizi. Apapun yang dibuat asal-asal aja. Kalau orang dulu-dulu kan tidak. Orang tua kita yang dulu-dulu kan tidak. Diperhatikan anak itu mau makannya apa, bagaimana kehidupannya sehari-hari, aktivitasnya bersama anak. Sekarang kan tidak, asal anak itu, nah ambil dah HP sana. Nah itu kan cara yang tidak benar, tidak sehat. Kemudian orang tua yang komplain, iya anak saya tuh main HP aja. Tapi kan dia yang memberi. Kemudian dia bertanya kenapa anaknya tidak mau lepas HP. Dan ini merenggangkan hubungan dengan kekeluargaan. Dan orang tua sekarang juga sukanya itu mengadu atau sharing itu dengan anak-anaknya. Sehingga aku tuh sempat menangani beberapa kasus percobaan membunuh diri. Anak dari usia 14 sampai usia 18. Banyak. Itu tinggi loh kasusnya itu. Iya. Aku udah buka-buka ternyata angkanya justru malah di angka segitu tuh banyak sekali yang anak-anak usia seperti itu untuk kayak gitu. Benar. Dan antara kasus yang kami tangani, ada anak ini mau bunuh diri. Kita nanya dia, kenapa? Dia merasa kenapa kita harus lahir di dunia ini kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua. Maksudmu apa? Karena kan ibu saya harus menikahi bapak saya karena adanya saya. Jadi setiap hari ibu saya menangis, dia tidak mau menceraikan bapak saya karena saya ada. Jadi anak tuh merasa dia yang jadi salah. Penyebab berarti. Ya, kalau tidak ada dia kan ibu ini udah bahagia. Tetapi ibu itu kan merasa dirinya cuma, kalau tidak ada kamu udah saya ceraikan bapak kamu gitu kan ceritanya kan. Tetapi kan anak ini menanggapinya itu karena ibu saya menderita. Nah sampailah di depresi, setiap hari dia melihat orang tuanya nangis, dia merasa sedih. Belum lagi kan waktu ibunya mengandung karena mungkin tidak suka sama bapak ini kan bawaannya itu emosional terus kan efek juga ke anak kan. Jadi bila anak itu lahir kan juga ada emosi-emosi ibu yang kebawa ke anak. Udah dia sensitif atau rentan dari kecil, ditambah dengan omongan begini kan jadi beban ke anak itu. Nah, itu yang salahnya dari parenting juga. Bingung. Kenapa bingung? Enggak, soalnya kok gini. Dan itu ada ternyata. Banyak di lingkungan yang ternyata kayak jadi hal yang biasa aja, tapi ternyata itu bahaya juga ya. Iya, memang bahaya kalau di dunia yang sekarang ini yang semua orang lebih mementingkan diri. Semua orang mau cepat dan mementingkan diri. Tidak lagi kita tahu siapa tetangga sebelah. Tetangga itu tidak keluar 2 hari dari rumah, kita juga tidak ambil peduli. Tidak kita tahu kalau tiba-tiba tetangga itu pulang rumah dengan keadaan sedih, kita juga tidak tahu. Jadi ada perbedaan antara kepo dengan mengambil berat. Kepo tuh beda lagi kan, sibuk semua orang pakai ini, enggak semua diomongin. Tetangga punya ini kulkas baru tuh. Ya benar kan, tukar suami baru tuh. Jadi maksudnya itu kan kita masih harus monitor, tetapi jangan sampai melewati batas bahwa itu adalah kepo, mengambil tahu urusan yang bukan hak kita. Tetapi kan kalau kita melihat dia susah, dia depresi, kita bantu dong, tanya. Tetapi kan banyak orang kan tanya terkadang kan hanya mau melihat kita gagal supaya bisa ditepuk tangan. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang berpura-pura mengambil peran. Kenapa kamu ya? Dia mau mencukai cerita. Nah dirimu ini kena rentan, bukalah cerita ini. Ternyata kita buka cerita hanya untuk dia menggibahkan ke orang lain. Untuk dia, kan bener, dia enggak bener orangnya. Happy dia melihat kegagalan orang. Kan nama depresi ke orang. Itu jadi faktor-faktor untuk orang jadi mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bunuh diri itu ada 2 kalau menurut aku. Pertama karena bawaan. Bawaan itu berarti secara genetik dia punya ada penyakit seperti bipolar segala macam. Nah yang kedua itu hanya kena depresi. Depresi itu termasuklah putus pacar, gagal ujian, orang tua bercerai, sosial. Tetangga bully. Itu semua contribute untuk membuat seseorang tuh mau bunuh diri. Nah, itu dua perkara yang membuat kasus-kasus bunuh diri terjadi. Yang terjadi sekarang itu bukan karena bawaan. Kebanyakan yang bunuh diri itu hanya sekadar
environment yang tidak sehat, bully, yang ngomongnya ndak, kamu tuh jelek, itu aja bisa bikin orang tuh depresi sampai mau bunuh diri. Hanya sebatas kata kamu tuh jelek. Tapi kan orang tidak mengerti ya, mengerti bagaimana rasanya. Sama kan kayak anak-anak yang buat cutting, yang ngiris kulit itu. Okay. Nah itu anak-anak itu sekadar mencari perhatian. Aku bisa simpulin kalau misalnya itu kurang perhatian kah? Sebenarnya banyak faktornya. 10 Menit Podcast.